Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Smamif TV. Ya, di siang hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Jadi di sini ada alumni sama kakak-kakak kita lah yang sudah lulus dari Smamif ini, yang mungkin kalian nggak akan pernah tahu kesibukan mereka jauh berbeda daripada ketika dulu masih bersekolah di sini ya. Kalau kita nggak tanya langsung ke orangnya, nanti nggak jadi otentik kayak gitu. Kita langsung aja tanya-tanya ke orangnya langsung. Ini ada dengan Mbak siapa nih, kalau boleh tahu di sini? Perkenalkan, nama saya Abida Robani Hanifah, tapi biasa dipanggil Abida. Abida, oke. Mbak Abida ini dulu di SMA Muhammadiyah 4 Surabaya ini di angkatan berapa kalau boleh tahu ya? Masuknya lupa, tapi tahun Lulusnya lulusnya itu 2017. 2017. Agak didekatkan gini, Oh, ya? Mbak, nggak apa-apa. Oke. Kalau 2017 berarti sudah 4 tahun yang lalu ya, kurang lebih ya, Ya, ini 4 sekarang. tahun. Kesibukan apa nih sekarang Mbak Abidah nih? Kesibukan kuliah kebetulan belum selesai. Kuliah belum masih selesai. nyantai. Masih nyantai dulu. Terus juga alhamdulillah udah ngajar. Kebetulan karena jurusannya pendidikan luar biasa, jadi udah ngajar jadi shadow atau guru pendamping khusus. Guru pendamping Di khusus. SD Muhammadiyah juga, tapi di taman, sama ikut organisasi di IPM Surabaya. IPM Surabaya. Pimpinan daerah IPM pimpinan Surabaya. daerah. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih, tadi kan menceritakan kalau misalnya Mbak Abidah ini udah bekerja di SD Muhammadiyah yang ada di taman situ, di Mumtaz kalau nggak salah ya. Iya, Mumtaz. Jadi masih relate dengan jurusan yang diambil atau Iya. kayak gimana nih? Iya, masih relate. Masih relate. Di jurusan apa kalau boleh tahu nih? Pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa. Jadi menangani secara khusus anak-anak yang Iya, berkebutuhan khusus seperti itu ya. mendampingi langsung satu siswa, satu guru. Satu siswa satu guru. Pernah kepikiran emang dulu ambil jurusan itu? Awalnya kayak gimana inspirasinya? Awalnya itu yang penting jadi guru pengennya. Penting Terus jadi diarahkan guru. sama Oke. orang tua kalau misalnya ini potensinya itu lebih besar dan sedikit loh yang minat ambil di jurusan ini. Akhirnya kan emang tipikalnya itu nggak suka menggeluti sesuatu yang diminati banyak orang. Jadi yang penting, karena kalau di bidang lain itu nggak ada orangnya, siapa lagi gitu. Jadi tertarik buat terjun di sana. Oh, lebih ke ini ya, apa namanya? Kalau misalnya ada yang lebih dicari orang, kenapa enggak kayak gitu? Oke. Jadi inspirasinya untuk ngambil pendidikan luar biasa ini atas dorongan orang tua juga, dan Mbak Abidahnya cari-cari sendiri juga kayak gitu ya. Oke. Itu masuknya dulu di jalur apa nih kalau boleh tahu Mbak Abidah? SNM. SNMPTN. Jadi yang pakai nilai rapot itu. Nilai rapot ya. Oke, menarik sekali, menarik. Alhamdulillah juga ya. Itu di pilihan pertama atau mungkin ada pilihan yang kedua? Pilihan pertama kebetulan. Pilihan yang pertama. Untuk pilihan keduanya dulu kalau boleh tahu? Lupa udah. Oh, udah lupa. Tapi itu udah sejalan banget nggak sih Mbak Abidah dengan targetnya Mbak Abidah sendiri? Atau mungkin dulu pas SMA itu pernah kepikiran kalau aku punya hobi yang seperti ini, mau tak geluti dulu yang di sininya dulu, atau mungkin ini hobi baru atau tujuan baru yang tiba-tiba di set di tengah jalan kayak gitu. Tujuan baru yang bisa di tengah jalan. Tujuan baru yang di set. Kalau dulu boleh tahu pas sekolah, pas SMA itu sibuknya ngapain aja sih kalau boleh tahu? Di sini mungkin ikut ekstra apa atau mungkin punya minat apa kayak gitu? Ya. Kalau dulu SMA kebetulan pernah ikut IPM juga karena kan memang senang organisasi, pernah jadi ketua umum juga. Oke. Terus itu barengan dengan ikut UKM kalau di sekolah itu sampai lupa. Ekstrakurikuler dayung. Jadi ikut dayung sekaligus ikut IPM juga. Sekaligus ikut IPM. Kenapa harus dayung? Cewek lo ya ini. Maksudnya aneh juga ketika lihat cewek ikut dayung. Kenapa kok harus memilih dayung kayak gitu? Pada saat itu kebetulan kan waktu ada istilahnya itu kayak kalau ini ekstrakurikuler itu penjaringan ekstrakurikuler. Nah terus kebetulan tuh pelatihnya itu kayak langsung masuk ke kelas-kelas gitu kan. Nah pada saat itu waktu dijelaskan itu kok kayaknya asik, seru ya kan, bermain air, habis itu naik perahu, maksudnya beda gitu. Kalau ekskul lain kan di SMP atau di sekolah lain kan kayak udah sering kan kayak udah default banget atau kayak gitu. Udah sering peminatnya itu banyak dan olahraga yang dayung ini kok suatu hal yang baru dan belum pernah kedengeran. Di situ kok penasaran karena kan orangnya kalau misalnya udah penasaran gitu tanggung banget kalau nggak dicoba dicoba. Abis itu ternyata satu kelas itu peminatnya lumayan banyak. Jadi
pertama memang karena tertarik karena beda dan hal baru, kedua juga ternyata teman-teman itu banyak yang ikut juga gitu loh, jadi ada yang apa ya mendorong iya, kayak mendorong, gitu. Oke. Satu kalimat yang mungkin saya garis bawahi dari tadi itu ketika jadi yang unik dan menarik kayak gitu. Jadi yang apa? Beda dan nggak dipilih semua orang secara keseluruhan kayak gitu. Iya, jadi bener. emang benar-benar diambil ketika nggak terlalu banyak yang kepikiran untuk ambil ini atau apa. Kenapa kok harus jadi orang yang seperti itu? Kalau Mbak Abida sendiri ada motivasi apa sih? Satu yang di jurusan PLB tadi banyak mungkin orang-orang nggak paham tentang pendidikan luar biasa mungkin ya. Tapi Mbak Abida dengan terang-terangan ambil itu di jalur SNMPTN juga. Terus pilihan yang dayung itu tadi juga alasannya ketika ini menarik dan meskipun aku cewek dayung ya wis lah nggak apa-apa kayak gitu. Kenapa kok sampai kepikiran seperti itu tuh kayak karena apa? Mungkin di masa-masa Mbak Abida dulu SMA atau SMP-nya dulu kepikiran untuk menjadi yang unik atau apa gitu. Apa ya? Sebenarnya itu lebih ke ini sih. Ketika ada suatu hal yang itu udah banyak orang memilih itu, kemudian ada hal kecil yang itu tidak dilirik sama orang, itu kayak kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Akhirnya daripada apa ya, bukan daripada sih, maksudnya ketika kita bisa menjadi yang berbeda, itu kenapa nggak? Karena kan ketika beda itu kan pasti lebih mudah diingat sama orang. Oke, jadi lebih unik, lebih apa ya namanya, lebih melekat ketika diambil menjadi yang tidak diambil secara keseluruhan dari orang-orang. Kayak apalagi gitu. Kan kayak tantangannya itu waktu itu bener-bener apa ya, dua kesibukan yang sama-sama ada tuntutan harus fokus di keduanya gitu kan. Jadi apa ya, karena memang suka tantangan juga, jadi apa olahraga dayung itu kan juga suatu hal, salah satu olahraga yang tantangannya juga besar gitu. Ya, besar untuk melawan ketakutannya dia sendiri kayak gitu, terus push the limitnya juga. Benar. Kayak gitu. Jadi dengan banyaknya kesibukan yang diambil dulu waktu SMA itu tadi, orang tua kayak gimana, Mbak? Orang tua membebaskan sih selagi itu positif dan apa ya, nggak merugikan orang lain yang jelas ya kan. Jadi mungkin karena dulu orang tua juga punya kesibukan yang sama dan pernah ada di masanya Abida, jadi kayak ya udah nggak apa-apa selama nggak mengganggu apa ya hal-hal yang difokuskan utama itu. Tapi emang ini ya apa namanya, kalau boleh tahu, ketika Mbak Abida mau memilih sesuatu, memang Mbak Abida bilang langsung ke orang tua karena kondisinya Mbak Abida milih ini, atau mungkin minta pertimbangan dulu ke orang tua sampai deal harus di pilihan ini kayak gitu? Semuanya keputusan diri sendiri. Keputusan diri sendiri. Ke orang tuanya tinggal laporan aja. Oh kayak gitu. Berapa bersaudara kalau boleh tahu nih? 8 sama saya 9. 8 sama Mbak Abidanya 9. Itu rata cowok cewek atau kebanyakan? Ceweknya 3, jadi habis cowok 1, cewek 3, sisanya ke bawah cowok semua. Oke. Nah ketika kayak gitu, Mbak Abida nomor berapa nih kalau boleh tahu? Nomor 2. Berarti anak cewek pertama. Kayak gitu yang menggeluti dayung. Orang tua nggak kayak hah dayung kayak gitu atau kayak gimana? Pernah sih sebenarnya itu sampai ada apa ya, polemik di antara Abida sama ayah karena kayak kamu itu cewek kok apa mbak ya yang diem biasa aja, nggak usah ikut yang aneh. Cuman kayak Abida ngerasa ya Abida menikmati ini dan juga kebetulan kan memang ini salah satu kegiatan yang positif dan menyehatkan ya kan, olahraga, dan nggak ada dampak negatifnya. Jadi kenapa enggak sampai waktu itu sempat apa ya, ikut dayungnya itu diem-diem awalnya karena habis nggak diizinin itu, cuman karena ngeyel ya kan, terus Abida merasa juga nggak ada yang salah gitu. Akhirnya udah lama-kelamaan kayak ayah mungkin ngelihat ada hasilnya ya kan, beberapa kali lomba terus menang. Habis itu juga sampai kemana-mana lombanya, jadi kayak oh ya udah, habis itu dibiarin aja gitu. Ini menarik nih. Ada unsur backstreetnya dari orang tua tapi bisa pulang-pulang bawa juara. Ini juara apa aja yang sudah pernah diambil sama Mbak Abida ini? Aduh Pak, apa ya, bukan sombong tapi karena banyaknya lupa. Karena banyaknya lupa. Jadi buat teman-teman nih, kayak misalnya yang sekarang masih galau ya mungkin ya. Jadi kayak misalnya, aduh aku iki wis nggak pinter secara akademik, aku non akademik juga masih takut buat nyoba. Ini bisa jadi motivasi juga nih. Mbak Abida nih cewek,
apa ya lek ngarannya sudah keluar dari zona nyamannya kayak gitu. Biasanya cewek ya wis lah ikut IPM kan nggak mau panas kayak gitu kan Pak, apalagi dayung itu di tengah terik siang-siang panas hitam kan cewek hitam, jarang, aduh belum lagi lek kecegur ya kan susah juga kayak gitu. Itu yang melandasi Mbak Abida untuk bisa berprestasi itu memang tuntutan dari tim dayungnya kah, atau mungkin emang Mbak Abidah pengen kayak gini, kilo pak lihatan kilo ya delok Mas Yo dilarang tak kayak juara atau kayak gimana tuh? saling. Jadi dari klubnya, dari pelatihnya memang kayak yang kalau capek-capek latihan nggak ada hasilnya ya buat apa latihan gitu kan. Terus dari pribadi juga yang ngapain ikut sesuatu yang nggak menghasilkan gitu kan. Jadi kalau udah istilahnya kalau udah kejegur ya nggak usah kecek-kecek yang gitu. Yang total gitu. Kalau udah main air itu jangan kecek-kecek, sekalian nyemplung gitu, sekalian basah, sekalian ditekuni kayak gitu ya. Dan butuh berapa lama waktunya untuk bisa sampai ke step yang bisa menjuarai sesuatu itu Mbak Abida? Sebenarnya nggak lama-lama karena pelatih kan juga pasti punya program, dan itu memang sudah ditarget dan harus dimakan semua programnya. Nah, ketika udah memenuhi itu dan patuh sama pelatih, habis itu kita juga di rumah itu melanjutkan latihannya, kan ada simulasi dan lain sebagainya itu. Memang udah ada ibaratnya itu program, ketika misal latihannya start bulan ini, kemudian di bulan keberapa itu ada lomba. Nah, selang jarak ini tuh harus ada pertimbangan, kira-kira itu harus latihan dengan program seberapa biar bisa juara, seperti itu. Oke, time management berarti ya, benar-benar memang harus dibagi waktunya. Tapi kuncinya di sini untuk Mbak Abida sendiri lebih ke apa nih? Dayung ini sebuah passion kah, atau sebuah hobi, atau sebuah sesuatu yang harus ditekuni untuk worth it untuk dikejar kayak gitu, kalau boleh tahu? Awalnya itu hobi ya. Hobi, terus makin kesini kok kayaknya worth it buat ditekuni. Cuman kalau lihat dari kapasitasnya Abida sendiri, Abida ngerasa dayung kan ada banyak macamnya. Nah, kebetulan juga Abida punya limit, misal nggak bisa renang gitu kan. Nah, akhirnya membatasi Abida buat semakin fokus ke salah satu bidang. Akhirnya coba ke bidang yang lain gitu. Jadi dayung itu cuman ditekunin sampai kuliah semester 3 kalau nggak salah. Jadi dulu waktu ospek PKKMB. Ibaratnya kalau teman-teman kenal tuh ospek waktu awal masuk kuliah. Awal masuk kan ada masa pengenalan, masa orientasi gitu kan. Nah, itu Abida sama beberapa temennya Abida yang dari SMA yang sama-sama di kuliah di universitas yang sama, itu kita hampir ikut kegiatan PKKMB itu setengah hari. Karena ada latihan, dan hari terakhir atau minggu terakhir PKKMB itu kebetulan ada lomba. Jadi kita pada saat itu masih awal-awal kuliah itu masih dayung juga. Jadi membagi waktunya di situ. Enaknya kayak PKKMB kita nggak ikut penuh, tapi tetap lulus. Di lain sisi kita juga ikut lomba dan ada hasilnya gitu. Oke. Berarti kalau boleh tahu di sini, Mbak Abida ini kuliahnya di mana? Di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Berarti ketika awal-awal dulu itu sempat menggeluti itu sampai akhirnya berarti ada stopnya nih untuk dayungnya. Ada stopnya. Kapan itu kalau boleh tahu untuk stopnya di dayungnya itu? Kalau nggak salah itu ya itu tadi semester 3, karena ngerasa adik-adik di bawah ini udah mulai banyak bibit-bibit penerusnya. Terus habis itu juga Abida harus memilih satu fokus di antara semua kegiatan. Dan Abida ngerasa kayak cukup membantu di balik layar aja. Jadi kan ada ibaratnya kalau di klub itu ada pengurusnya gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak sekarang udah stop tapi masih tetap mentoring juga kayak gitu ya. Berarti gini, berhenti di saat Mbak Abida maybe juga lagi berkembangnya, lagi banyak juaranya juga. Beratnya kayak gimana tuh? Ya itu sih, hampir bimbang waktu itu kayak kalau nggak dilanjutin itu sayang, tapi kalau dilanjutin ini kayak harus ada menyita banget. Iya, menyita banget. Apalagi kan kalau dilihat-lihat itu dari SMA itu memang nggak bisa gerak di satu fokus aja gitu. Kayak gemes pengen nyoba yang lainnya juga gitu. Makanya sebenarnya kalau misalnya fokus, kayak ada salah satu adik kelasnya Abida itu yang fokus ya udah kalau dayung ya dayung aja, kegiatannya itu setiap hari itu dayung, dan hari-harinya itu ya tentang dayung, udah nggak ikut organisasi apapun, dan memang fokusnya dia udah satu gitu. Nah, akhirnya dia sekarang itu udah sampai di puncak ini mungkin ya karirnya dia. Iya, puncak karirnya. Sedangkan Abida masih di
apa ya, ibaratnya itu ya udah di sini aja tapi banyak hal yang digeluti gitu. Oke, kayak gitu. Jadi selain memang apa namanya, ada pertimbangan khusus tadi karena Mbak Abidahnya tadi sempat banyak kegiatan yang diikuti juga, akhirnya masih bisa untuk menomorduakan dulu atau kayak gimana kayak gitu. Di IPM atau di IMM-nya sekarang? IPM-nya. Di IPM-nya masih aktif juga sampai sekarang ya. Kenapa kok harus di IPM-nya masih diaktifkan kayak gitu? Kan kalau misalnya mahasiswa nih biasanya lebih berlanjut ke IMM-nya. Ya. Kalau boleh tahu gimana tuh Mbak Abidah? Kenapa ya? Nggak ada alasan sih. Nggak ada alasan. Tapi lebih ke karena menikmati ya, nyaman dan Abidah ngerasa kayak ini tempatnya Abidah gitu. Jadi memang sejak awal senang organisasi dan lingkup keluarga itu juga mendukung banget. Iya, mendukung gitu. Dan memang apa ya, ibaratnya itu kalau orang bilang tuh kader biologis dari keluarga itu semuanya itu nurun dari gennya kayak gitu. Sampai dari orang tua sendiri juga, IPM juga sampai ke wilayah dan seterusnya. Jadi kayak udah punya sosok yang diidolakan, aku pengen jadi kayak ibu gitu, jadi akhirnya aku ikut ini gitu. Sampai sekarang masih mengikuti organisasi yang seperti itu. Sepenting apa sih mengikuti organisasi kayak gitu di mata seorang Mbak Abidah? Gitu. Sepenting Abidah ngerasa hidupnya Abidah itu jangan sampai buat Abidah sendiri, harus dirasakan orang lain, kebermanfaatannya terus kerasa. Jadi ketika Abidah ikut organisasi, dan itu kan bukan cuman buat diri sendiri tapi buat orang banyak, apalagi kalau udah setingkat daerah itu kan juga kita menaunginya ya ini kan banyak orang. Nah itu senangnya di situ, terus interaksi, ketemu orang baru, terus macam-macam kultur, kayak ibaratnya kan Abidah di sini dari pimpinan cabang Karangpilang. Kalau di daerah itu kan habis itu kita di sana ketemu teman-teman dari cabang Kenjeran, dari cabang Bubutan, Tabes dan lain sebagainya. Iya, gitu. Jadi kenal teman-teman kalau di cabang sini tuh kayak gini loh karakternya, kulturnya seperti ini gitu. Jadi memang dari awal senang bersosial juga ya, ketemu orang baru, terus habis gitu ngobrol sama orang baru, dapat pandangan-pandangan baru kayak gitu. Itu yang membuat Mbak Abidah untuk bisa bertahan di step yang ini kayak gitu. Oke, kita udah ngomongin di masa lalunya nih. Sekarang ngomongin ke masa depan. Rencana kayak gimana nih Mbak Abidah untuk ke depannya nih? Aduh, sungkan kalau dibahas masa depan. Sejauh ini yang bisa dibahas aja gak apa-apa. Sejauh ini masih menikmati masa sekarang ya. Gambarannya kalau teman-teman seusia sekarang, apalagi kayak harusnya kan usia-usia udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah, udah kerja dan banyak step selanjutnya, kayak teman-teman seangkatan juga udah banyak yang mulai berkeluarga dan lain sebagainya. Kalau Abidah sendiri belum ada pandangan ke sana sih. Masih menata, ibaratnya kayak Abidah di jurusan pendidikan luar biasa, di mana memang fokusnya itu ngeramut hal-hal yang berkaitan dan interaksinya itu langsung sama adik-adik atau orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu kan. Kalau teman-teman kenal itu disabilitas gitu. Nah, itu banyak hal yang itu masih belum banyak yang menggeluti. Jadi kepengennya itu kayak masih pengen fokus di kegiatan ini, membangun sesuatu yang memang ini di bidang ini gitu. Jadi kayak misalnya masih ada quest atau mungkin masih ada misi-misi yang belum terjalani secara optimal kayak gitu ya. Berarti gini, kalau dari tadi kita ngobrol sih yang saya garis bawahi lebih ke proses. Sepenting apa sih proses ini dan hasil yang menurut Mbak Abidah ini udah berhasil, berarti itu apa? Proses itu penting ya, karena sejauh ini Abidah merasakan ketika prosesnya itu maksimal, itu hasilnya ya Abidah yang sekarang gitu. Mungkin jarang Abidah itu bikin personal branding di media sosial sampai orang tahu ternyata selama ini kegiatannya hasilnya ini loh gitu. Tapi di balik itu ya Abidah sendiri yang merasakan. Abidah merasa Abidah yang sekarang itu adalah hasil dari proses selama ini gitu. Misal kalau Abidah pada saat itu fokus di dayung ya. Ketika Abidah fokus di dayung, proses Abidah selama 3 tahun SMA ikut latihan, sampai teman-teman itu biasanya kan kalau kegiatannya itu kan pulang sekolah main gitu kan, ada mainnya setiap hari Sabtu Minggu itu hangout sama teman-teman. Sedangkan Abidah sendiri kesehariannya itu dari pulang sekolah itu udah pulang latihan, sampai rumah udah capek, tinggal istirahatnya, besok bangun-bangun udah sekolah lagi, muter gitu. Weekend juga gitu, Sabtu Minggu itu makan program latihan mulai dari pagi sampai siang. Di lain waktu teman-teman itu yang lainnya itu bersenang-senang, Abidah menjalani proses. Abis itu ya yang Abidah rasakan adalah hasilnya itu menang lomba dan lain sebagainya. Sampai sekarang juga masuk ke pengurusan itu nggak cuma di klub, tapi kebetulan juga di
POTSI, jadi kayak ada federasinya kayak perkumpulannya gitu ya. Dan itu di tingkat Surabaya yang menaungi klub-klub se-Surabaya. Pun dengan IPM ketika Abidah yang lainnya itu cuman belajar, sedangkan Abidah ikut IPM, ikut organisasi. Sekarang Abidah udah sampai di tingkat daerah, di mana teman-teman dulu cuman IPM ranting, ibaratnya cuman di sekolah, tapi Abidah sampai pernah di cabang, sampai di daerah juga. Habis itu banyak juga ya itu tadi di bidang yang satu linear sama jurusan kuliah itu Abidah juga ikut komunitas, jadi sering ibaratnya itu dikirim buat jadi volunteer. Pernah juga sampai acara kemana-mana, pernah ke Jogja nge-volunteer kegiatan yang itu itu salah satu proses yang saat ini tuh Abidah rasakan. Jadi ketika ibaratnya Abidah ini kan belum lulus, tapi udah berani ngelamar jadi shadow di salah satu sekolah, dimana harusnya kalau jadi guru ya udah lulus gitu kan. Dulu, tapi Abidah punya nilai plus di mana pengalamannya itu nggak ada di orang lain gitu. Di sini berarti lebih ke kayak gini ya. Ketika memang banyak orang di dunia ini berorientasi dan punya keinginan untuk berhasil. Nah, tapi dari kata berhasil itu tadi kan ada kata dasarnya adalah hasil. Ketika kita mau di step yang ada hasilnya, berarti kita harus berani untuk berproses atau berani untuk diproses kayak gitu. Ketika Mbak Abidah tadi menceritakan dari awal SMA-nya ikut rutinitas seperti itu dan sekarang kuliah ke bawah untuk bisa ikut rutinitas yang sama, dan di mata Mbak Abidah ternyata ini loh hasilnya. Aku kalau misalnya dulu diem aja ya maybe aku nggak jadi apa-apa kayak gitu ya. Oke, ini yang menarik banget buat kalian untuk bisa kalian pahami dan kalian terapkan pada diri kalian sendiri, bahwa prosesnya itu penting dan proses itu nggak pernah mudah, selalu akan menjadi sulit kayak gitu loh. Ibaratnya kayak pensil kita beli dari toko juga masih pudel kayak gitu. Kalau mau berguna ya harus di raut dulu kayak gitu. Kalau kata temennya Abidah itu terbentur baru terbentuk. Kayak gitu. Dan berlian baru bisa bagus ketika ditempa beberapa kali kan, dipres, ditekan berapa kali kayak gitu. Gini, untuk Mbak Abidah sekarang ngelihatnya adik-adik sekarang ini punya keresahan di mana sih kalau menurut Mbak Abidah? Adik-adik yang mana ini? Adik-adik yang sekarang di usia SMA kayak gitu. Itu menurut Mbak Abidah kayak gimana? Mungkin ya karena beberapa kali ngobrol juga sama adik-adik SMA di waktu ngisi-ngisi acara di PM itu, rata-rata mereka masih bingung, Mbak aku harus ngapain ya, Mbak aku harus apa ya, dengan aku yang kayak gini tuh aku harus fokus pilih kegiatan yang mana gitu kan. Tapi mungkin karena juga ibaratnya itu di masa-masa sekarang ini apalagi pandemi yang membatasi kita buat bergerak, terus habis itu kita juga terbatas buat interaksi dengan orang lain. Jadi kadang kan inspirasi itu muncul ketika kita sering sharing sama orang lain ya kan, kita berbagi, melihat sudut pandang dari orang lain. Terus habis itu kita ketika pandemi ini terbatas, jadi kita pola pikir kita juga akhirnya terbatas di situ-situ aja, kegiatannya juga itu aja. Lebih ke ini sih, banyak explore. Kalau sekarang kan memang geraknya di dunia media sosial ya, jadi explore di sana, cari kegiatan apa yang kira-kira kita banget gitu, klik banget sama klik kitanya banget gitu. Apalagi kalau di SMAMIF ini kan juga lumayan banyak ya Pak ya ekskulnya. Nah itu coba mungkin kalau dari pengalamannya Abidah sendiri, cari ekskul itu yang jarang orang minat gitu. Kalau ibaratnya orang-orang itu kan lebih suka sesuatu yang terlihat ya, maksudnya kayak teman-teman yang ikut paskib ya kan, ketika tampil, ketika show up itu kan yang lihat jelas banyak. Habis itu ada olahraga lainnya, itu kan ketika perlombaan itu banyak yang lihat. Nah ini jangan mikir kita itu pengen dilihat orang dulu gitu. Kalau ibaratnya dayung itu kan kegiatannya atau latihannya itu kan di sungai, ya kan, yang itu jarang orang orang notice kayak gitu. Orang notice ada latihan apa ini, terus ini ada apa kok rame-rame gitu. Nah itu Abidah waktu itu nggak mikirnya ke sana gitu. Yang penting ada hal yang beda dan itu kelihatannya asik ya kan. Tuh Abidah milihnya di sana. Jadi nggak yang aku harus pilih sesuatu yang biar dilihat orang nih gitu. Jadi orientasi awalnya yang harus dirubah ya, biar jadikan sesuatu yang kalian ambil itu bukan untuk kalian nyenangkan orang lain, tapi senengkan diri sendiri kayak gitu. Karena kita nggak pernah punya tanggung jawab untuk nyenengkan orang lain ya kan. Kita nggak butuh pengakuan dari orang lain, validasi dari orang lain tuh. Oke. Ada pesan-pesan nggak sih Mbak untuk teman-teman yang sekarang mungkin mereka gini,
sebelumnya Mbak Abida ngerasa banget nggak sih ada jarak yang benar-benar jauh banget sama anak-anak zaman sekarang tuh? Ada. Dan kondisinya itu kayak gimana? Bisa diceritakan nggak Mbak? Pergolakannya anak-anak sekarang dan pergolakannya di zamannya Mbak Abida dulu itu seberbeda apa sih sebenarnya? Kalau di zamannya Abida, karena waktu itu Abida ngerasa punya teman-teman yang support banget dan selalu ada di kegiatan yang sama. Itu kita selalu punya ibaratnya itu keberanian buat menentang suatu hal itu bareng-bareng. Jadi kita punya keberanian ketika memang itu dilarang atau mungkin ada perbedaan pendapat. Pada saat itu kan memang karena Dayung dan juga IPM itu suatu hal yang sama-sama dituntut buat fokus di salah satu. Akhirnya pernah hampir crash juga. Terus kita punya ibaratnya kita nggak cuma sekedar menentang sesuatu, tapi kita juga menghasilkan sesuatu gitu kan. Nah di situ Abida merasa ketika itu benar ya nggak usah takut gitu kan. Jadi pada saat itu ya ketika ngerasa ini bisa ibaratnya itu menghasilkan, ya udah lanjutkan aja, nggak usah dengerin kanan kiri gitu kan. Ibaratnya kalau kamu ngapain sih ikut Dayung gini bla bla bla, tapi kita ngerasa itu nggak sesuai, ya udah nggak usah diikuti. Nah sedangkan kalau anak sekarang itu ketika bukan underestimate juga ya. Bukan underestimate, kita juga nggak memukul rata semua anak sama, tapi kalau bisa teman-teman yang sekarang itu jangan sampai terpengaruh dengan omongan-omongan di sekitar. Kita ngerasa yakin itu adalah pilihan kita, ya udah gitu. Ibaratnya kalau kata pelatihnya Abida itu musuh terbesar kita itu sebenarnya bukan orang lain tapi orang-orang terdekat kita gitu. Sebenarnya orang lain itu ketika kita melakukan sesuatu ya udah bodo amat, tapi ketika kita melakukan sesuatu teman-teman terdekat itu pasti kayak punya pengaruh juga kan. Nah itu yang bisa melawan itu ya diri kita sendiri. Bagus banget dan menarik banget ya, karena kondisinya Mbak Abida bisa ngomong seperti ini atas dasar pengalamannya dari Mbak Abida juga. Pesan-pesan terakhir nih Mbak Abida untuk teman-teman yang sekarang lagi menjalani masa mudanya di SMA ya mungkin ya. Apa nih yang bisa disampaikan dari seorang Mbak Abida dengan prosesnya yang sebegitu banyaknya tadi, dengan berbagai hasil yang sudah didapat dari Mbak Abida meskipun itu belum hasil final ya mungkin dari Mbak Abida. Apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman yang sekarang sedang bersekolah, terutama untuk teman-teman yang ada di SMA Muhammadiyah 4 Surabaya? Iya. Karena ini rumahnya Abida juga alumni dari SMA Muhammadiyah 4 juga. Terus juga mungkin karena terpaut usia jadi nggak kenal adik-adik yang sekarang, tapi harapannya ada kesempatan buat ketemu. Kalau pesan dari Mbak Abida, ketika kalian nggak bisa melakukan sebuah pilihan kalian, atau kalian nggak bisa melakukan itu ketika kalian nggak bisa melakukan 100%, maka jangan tinggalkan 100%. Gitu. Ibaratnya ketika kalian melakukan sesuatu itu meskipun belum maksimal, jangan sampai kalian tinggalkan, bener-bener ditinggalkan gitu. Tetap lakukan, tetap jalani, tapi namanya proses ya, meskipun nggak bisa 100% tapi jangan tinggalkan 100%. Intinya harus total kayak gitu, jangan sampai setengah-setengah, karena kalau misalnya setengah-setengah eman kayak gitu, nggak jadi total 100%. Jangan kecek-kecek sekalian nyemplung aja kayak gitu. Baik, makasih waktunya untuk bisa meluangkan waktu di podcast kita kali ini Mbak Abida. Semoga sukses selalu. Amin. Sehat-sehat semuanya juga buat sekeluarga. Amin. Buat teman-teman yang seorganisasi ataupun teman-teman yang ada di kuliah maupun di Dayung kayak gitu. Oke. Untuk menutup untuk menutup percakapan kita kali ini, mungkin kita bisa jargonkan untuk jargonnya Smamif ya Mbak ya. Untuk ketika saya ngomong Smamif, kita barengan ngomong Jaya seperti itu. Pakai tangannya gimana? Mengepal ke atas aja. Kayak gitu. Oke. Smamif Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.